Teman-teman, tahu nggak kira-kira kenapa sih kita harus melakukan pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang kita alami? Tentu konteksnya peristiwa penting di sini adalah peristiwa penting kependudukan, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, hingga kematian. Kenapa sih ini menjadi penting? Yuk kita simak. Pencatatan peristiwa penting kependudukan itu sangat vital baik bagi warga negara maupun bagi negara. Yang pertama adalah karena pencatatan sipil ini adalah menyangkut identitas hukum kita sebagai warga negara. Ketika seorang anak lahir, itu dia berhak atas nama dan kewarganegaraan. Kalau kita baca Undang-Undang Perlindungan Anak, maka kedua hak itu muncul di dalam akta kelahiran. Nama lengkap anak ada dalam akta kelahiran, nomor induk kependudukannya juga sudah tercantum, dan pertama kalinya status kewarganegaraan anak itu tertulis di situ, bahwa dia adalah warga negara Indonesia. Karena dalam akta kelahiran tertulis akta kelahiran warga negara Indonesia. Atau kalau dia warga negara asing, akta kelahiran warga negara asing. Maka yang pertama-tama, kenapa pencatatan sipil ini penting? Karena dia merupakan bagian dari identitas hukum kita sebagai warga negara. Nah, kemudian identitas hukum ini untuk apa? Yang terpenting adalah untuk mengakses hak-hak kewarganegaraan kita. Sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak politik, hak ekonomi, sosial, budaya, ekosop ya, ekonomi sosial budaya dan sebagainya. Tanpa memiliki dokumen-dokumen identitas hukum, maka seseorang akan sangat kesulitan untuk mengakses hak-haknya tersebut. Ibaratnya kunci, kita tidak memegang kunci untuk membuka pintu dan merasakan manfaat dari hak-hak yang kita miliki. Contoh paling gampangnya mungkin ketika masa COVID-19, kita bisa melihat ada sebagian warga negara kita yang pada saat itu ya, karena tidak terdata, maka ia tidak memperoleh bantuan sosial. Walaupun bantuan sosial mungkin wirawiri di hadapannya pengirimannya, tapi karena tidak tercatat, ya akhirnya tidak mendapat bantuan secara formal ya, walaupun bantuan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan ketika itu ya tentu dapat walaupun beliaunya tidak terdata. Nah, yang ketiga, kalau kita memiliki dokumen identitas hukum, pencatatan sipil, dokumen kependudukan ya, maka kita tidak akan mengalami kesulitan apapun dalam pelayanan publik. Contohnya ketika seseorang ingin naik haji, kemudian dia mengurus paspor, maka persyaratan utamanya adalah akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga. Ketika seorang warga negara sudah memiliki ketiga dokumen ini, hampir semua pelayanan publik itu dapat diakses, dapat melayani dengan mudah gitu ya. Tidak ada kesulitan untuk mengakses pelayanan publik, hampir seluruh pelayanan publik, sepanjang sudah memiliki akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga.